Pelajaran saya Mas ya. Ya, Bang. Ya, sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya silahkan berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya mulai pelajaran, berarti saya absen terlebih dahulu. Aditya. Alpa ya? Berarti tanpa keterangan ini. Afrisya. Agung. Ibnu. Akbar Salman. Asyatul. Bagas. Billy. Dias. Diki. Diki lagi. Hadir, Pak. Eka. Hadir, Pak. Fakih. Hadir, Pak. Ferdiansyah. Hadir, Pak. Ya, baik. Kira-kira berarti kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya tentang hak dan kewajiban warga negara. Cuman kita akan melangkah ke subbab yang kedua tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, saya pengen tanya dulu pengertian hak dan kewajiban. Coba yang tahu tentang hak itu apa? Ayo, Pak. Ya, kamu Mas. Hak adalah hal yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban, Pak. Hak yang diperoleh setelah kewajiban. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Bagus. Coba kalau kamu yang belakang Mas tadi, kalau kewajiban itu yang seperti apa Mas? Lupa. Nah, silakan yang lain yang bantu. Kewajiban itu apa? Nah, ya apa Mbak? Silakan. Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Oh, kewajiban yang harus dilakukan. Nah, bagus. Silakan duduk. Terima kasih Mbak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya masih materi minggu kemarin. Hak warga negara dan hak asasi manusia. Coba ada yang berani menjelaskan hak warga negara itu yang seperti apa? Dan hak asasi itu yang seperti apa? Hak asasi itu yang seperti apa? Ya, silakan Mas. Hak warga negara adalah hak yang diperoleh penduduk warga negara tersebut. Ya. Sedangkan hak asasi adalah hak yang diperoleh setiap manusia, Pak. Oh, setiap manusia. Jadi gini, gampangannya hak asasi itu tanpa syarat. Kalau hak warga negara butuh syarat sebagai warga negara tertentu. Nah, satu lagi berarti tentang kewajiban warga negara dan kewajiban asasi. Ada yang berani? Tentang kewajiban asasi dan kewajiban manusia. Ayo silakan siapa saja yang berani. Ya, silakan Mas. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya, ini masih sama juga pengertiannya. Kalau kewajiban asasi, syaratnya hanya sebagai manusia. Kalau kewajiban warga negara, syaratnya menjadi anggota dari warga negara tertentu. Itu materi minggu kemarin. Nah, materi minggu ini kita akan melangkah ke tentang kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, semua materi ini
sudah Bapak masukkan ke dalam sebuah aplikasi yang namanya Quizizz. Silahkan kalian bisa bergabung dengan ketik join myquiz.com. Kodenya berarti 592048. Nah, ada yang kesulitan, ada yang koneksinya kurang lancar, aman ya. Tapi ya tadi ya kelihatannya masih bingung, gimana Mas? Aman ya? Ya, coba yang masih susah masuk langsung angkat tangan biar Bapak bantu. Ya. Bisa masuk, Mbak? Bisa, Pak. Bisa, ya. Kalau bisa masuk, akan Bapak mulai berarti dari sini. Jadi PowerPoint yang harusnya ditampilkan menggunakan LCD, cuman karena LCD-nya nggak tahu kemana, mungkin rusak tapi belum diperbaiki, makanya saya tampilkan di handphone kalian masing-masing. Baik, Bapak klik mulai berarti ya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat? Judulnya apa berarti? Kasus. Kalau di buku kalian, silahkan kalian lihat halaman 17. Di PowerPoint ada judulnya, di buku ada penjelasannya, silahkan kalian literasi terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu. Kira-kira waktunya 5 menit. Ya, dari judul ini, pelanggaran hak. Itu penyebabnya ada 2. Ada yang karena kelalaian pemerintah, dan ada yang karena kelalaian dari warga negaranya sendiri. Coba, kalau yang dari sisi pemerintah, itu penyebabnya apa? Di halaman 17 ada. Ada yang sudah menemukan? Dari sisi pemerintah yang menyebabkan pelanggaran. Halaman 17. Ya, silakan Mas. Apa? Penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Penyalahgunaan kekuasaan. Ya, bagus. Yang lain lagi, silakan Mbak. Ketidaktegasan aparat negara hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, silahkan kalian lihat PowerPoint yang sudah Bapak buat. Jadi untuk judulnya sudah yakin ini bahwa kelas ini tahu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oh ya, sebelumnya ini saya bawa HP bukan untuk mainan ya. Ini saya mengendalikan PowerPoint yang ada di handphone kalian. Ya, jadi wah pembelajaran masa Bapak gurunya bawa handphone dah. Ini untuk mengendalikan PowerPoint kalian. Nah, baik, sudah keluar apa belum? Tujuan dari pembelajaran ini, kira-kira yang pertama ada, coba dibaca. Siapa yang berani baca? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 2. Setelah berdiskusi, peserta didik menampilkan analisis tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Nah, kira-kira itu tujuan pembelajaran hari ini yang perlu kita capai bersama-sama. Nah, untuk slide yang selanjutnya silakan bisa kalian lihat di handphonenya masing-masing. Saya kasih soal untuk mengetes pemahaman pertama kalian.
tentang pelanggaran hak warga negara. Keluar soalnya enggak, Mas? Keluar ya. Pelan-pelan saja jawabnya, jangan tergesa-gesa. Sambil kalian melihat bukunya masing-masing. Nanti waktu disetting dari sini akan keluar jawaban yang benar atau salah. Yang masih salah tidak usah berkecil hati. Wah, nyong berarti ya bukannya bodoh tapi kurang pintar misalnya ya. Mungkin jawabannya mau ngeklik yang atas tapi kepencetnya yang HP-nya nge-lag misalnya. Jadi saya yakin mesti jawabannya bisa semua. Aslinya, cuman salah pencet. Nah, berarti tergantung di suara handphonenya masing. Yang keluarnya cering berarti benar, yang keluarnya tung 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 tung. Ya, silakan Mbak. Tindakan kekerasan apa yang mengatasnamakan? Tindakan yang mengatasnamakan agama. Karena kalian generasi hari ini mungkin belum membaca bahwa di Indonesia itu pernah ada kasus yang namanya poso di Sulawesi. Ya, sebuah permasalahan yang perlu kalian bahas dengan cara berkelompok. Silahkan kalian pilih temannya yang menurut kalian sefrekuensi. Maksud saya, silahkan berkelompok terlebih dahulu. Saya bagi jadi 6. Silahkan kalian pilih. Jadi 6 kelompok, kira-kira satu kelompok ada 6 sampai 12. Gambar terlebih. Sudah terlihat gambarnya? Sudah. Pertanyaannya sudah. Taat bayar pajak, tapi tanda tanyanya susah sekali. Yang kalian lihat gambarnya itu berarti jalanan besar, terus ada fasilitas kesehatan. Sudah kelihatan ya? Silakan bisa kalian amati dulu pertanyaannya. Kalian tulis di buku masing-masing. Jadi gini, kalau saya meskipun tugas kelompok, tapi semuanya menulis. Dulu bisa Mas videonya. Silakan, dan saya cek tadi hasilnya sudah maksimal. Tinggal ini mau ada yang presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merefleksi pembelajaran kita hari ini. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Apa saja? Apa saja Mas ya? Hak dan kewajiban. Serta kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Kalau di kemarin kan saya bilangnya hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Hak warga negara dan kewajibannya itu harus berjalan seimbang agar tidak timpang satu sama lain. Tentang pembelajaran kita tentang penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Untuk nanti penilaiannya masih sama menggunakan quizzes. Nanti kodenya akan saya bagikan melalui WhatsApp ke ketua kelasnya masing-masing. Saya akhiri pembelajaran ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi